Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi dulu. Ya, boleh. Ibu silakan dulu. Ya. Nah, ibu dengan ibu siapa? Saya awalnya ibu. Bu Ori, ibu saya Yuyun kali di sini. Oh, iya. Ya, Bu Ori gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat bu. Gimana ibu? Oh iya bu, jadi kemarin kan saya posyandu tuh bu, nimang anak saya. Terus katanya nggak naik, terus dirujuk ke sini. Oh, sudah ke sini. Ibu posyandu mana? Posyandu Melati bu. Oh, Melati di Raja Basah. Iya iya betul. Oke, benar. Ibu saya boleh lihat KMS-nya, bawa KMS nih kayaknya. Oke. Ibu ini adiknya udah usia 7 bulan ya, Bu ya? Iya 7 bulan. Oke, namanya adik. Namanya Ana. Oh, namanya adik anak. Oke. Ibu rajin sekali loh, Bu. Di sini Ibu nimbang terus setiap bulan. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu rajin terus nimbang ya, Bu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bu ya, kita lihat bersama memang di sini. Di sini adik Ana awalnya 8,3 kilo usia berat bulan lalu. Sekarang berat Ananda adalah 8,4 kilo. Jadi Ananda ini bertambah 100 gram. Namun secara standar ini belum naik ya Bu ya, karena minimal 300 gram. Nah itu maksudnya. Jadi kita harapkan sih dengan nanti Ibu kita bicara diskusi di sini, kita nanti coba adik Ana bulan depannya naik sesuai dengan standar yaitu 300 gram gitu ya Bu ya. Oke, ini minimalnya. Nah saya mau nanya Ibu nih, Ana sebulan terakhir ada sakit Bu? Sakit enggak sih bu, alhamdulillah. Oh, sehat alhamdulillah ya. Lalu Ana sekarang makannya apa aja? Makannya ya kayak anak-anak biasa sih bu, kayak saya nasinya tuh nasi, terus sayur gitu. Sayur gitu ya. Jadi selain makan Ariana untuk asinya bagaimana? Asinya sekarang masih lanjut juga. Masih. Jadi ada anak ini asi masih sudah mulai makan. Makannya tadi ada nasi, ada sayur, ada apa lagi dimakannya? Lauk gitu. Ada lauk gitu ya Bu ya. Ya seadanya sih kayak kalau ayam, telur gitu. Telur gitu. Nah ini kan udah siang nih. Tadi pagi ada anak udah makan Bu? Udah Bu. Udah apa tuh diisi diberi makannya? Tadi pagi nasi, saya kebetulan sayur bening tuh Bu. Nasi, sayur beningnya apa itu? Ada ini Bu, wortel. Wortel aja. Ada lagi selain itu dua ini? Sama telur. Sama telur. Telurnya seberapa banyak itu? Telurnya dikit sih, paling seperempat ya. Seperempat telurnya gitu. Jadi artinya ada nasi, ada wortel, sama ada telur seperempat. Nah tadi habis Bu makannya? Enggak sih, enggak habis. Kalau saya tanya, kalau Ibu tadi itu masaknya ini banyakkan wortel atau banyakkan telurnya? Banyakkan wortelnya. Wortelnya suka sayur berarti ya Bu ya? Iya. Banyakkan wortelnya. Soalnya kan saya mikir manis gitu, anak-anak suka gitu. Suka apa bener-bener. Nah sampai usia 7 bulan ini udah berapa kali ya dalam sehari anak makan ini? Sehari saya 2 kali sih Bu. Sehari 2 kali gitu ya Bu ya. Oke, ada selingan Bu Ibu kasih selain makanan besar tadi? Selingan enggak Bu. Selingannya enggak ya Bu. Jadi selain ASI sudah makan 2 kali sehari ya Bu? Iya. Nah apakah tadi Ibu selalu kasih makan selalu ada lauknya kayak tadi ada nasi, ada tadi apa lagi ya, ada wortel, ada ayam. Itu selalu seperti itu Bu variasi setiap kali makan? Iya sih Bu, tapi maksudnya nggak selalu ayam gitu. Apalagi kira-kira Ibu kasih? Iya kadang-kadang ya tempe gitu. Tempe. Ikan gitu. Ikan. Kalau ada tempe ada juga nggak Bu lauk hewaninya Bu? Yang kayak ayam atau telur itu? Enggak. Oh nggak ada. Lauknya satu aja. Kalau nggak yang hewani kayak ayam ataupun telur, berarti tempe atau tahu ya Bu ya. Oke. Nah lalu Ibu nyiapinnya itu tiba seperti apa teksturnya? Teksturnya karena apa lagi belajar makan ya Bu ya. Jadi saya teksturnya cair itu maksudnya menyerupai ASI gitu ya. Menyerupai ASI. Karena baru belajar gitu. Jadi nelennya biar nggak susah gitu sih Bu. Kalau keselak ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu saring dulu. Iya. Terus setelah Ibu saring? Saya saring, terus tambahin kuahnya tuh Bu. Terus saya coba sesuai dengan tekstur susu ASI gitu lah Bu. Jadi kalau Ibu angkat tuh makanannya terus Ibu tuangin itu tumpahnya bertahap atau langsung muncul kayak air? Muncul kayak air, soalnya kayak ya air susu gitu lah Bu. Susu gitu ya Bu ya. Oke baik. Nah tadi kita udah ngobrol nih Bu, ternyata sampai sebulan terakhir ini alhamdulillah anak sehat gitu ya Bu ya. Sekarang kita mau kenapa ya tiba-tiba anak bisa nggak naik gitu ya? Padahal selama ini anak ASI eksklusif nih Ibu berhasil loh ini. Ini ASI aja dan anak Ibu level pertumbuhannya naik terus.
Nah, tapi berkat ASI aja tumbuhnya baik gitu ya Bu ya. Nah sekarang dia sudah mulai makan di usia 6 bulan. Tapi ada kendala kok tiba-tiba nggak naik gitu kan Bu. Ada apa gitu ya Bu ya. Bu saya punya alat bantu nih Bu. Nah kita lihat bersama di sini. Kita punya alat bantu. Kartu ini menjelaskan tentang pemberian makan anak. Nah kita lihat di sini ya Bu. Nah anak ini masuk usia 7 bulan sekarang. Oke. Benar ya Bu ini ya Bu ya. Nah jadi anak itu sekarang di usia 6 sampai 8 bulan, itu 7 bulan. Bu bisa lihat di sini Bu, gambar apa nih Bu lihat di sini Bu? Menyusui. Nah tadi Bu bagus banget tuh, tadi Bu masih menyusui sampai sekarang. Terus kan sampai 2 tahun ya Bu ya. Nah di sini sudah mulai makan bener banget. Usia 6 bulan sudah mulai makan. Nah kalau lihat di sini, ini berapa kali nih dalam sehari frekuensi yang Bu lihat di sini? 4 kali ya Bu. 4 kali, artinya 2 kali makan utama, lagi 2 selingan gitu ya Bu ya. Nah tadi anak berapa kali Bu makan? Baru 2 kali. Jadi nanti sebaiknya kita gimana Bu? Ditambah makannya ya Bu ya. Selain utama tambahin juga selingannya. Oke. Nah di sini lihat nih Bu, di sini ada gambar sendok. Kira-kira apa nih Bu maksudnya? Kalau yang ini cair ya Bu ya. Cair. Dalam apa itu Bu? Silang. Nggak boleh, karena memang anak itu belajar makan. Sekarang itu makanan itu makanan padat tuh. Jadi kalau dia encer cair, itu nilai gizi lebih rendah dibandingkan dengan tahu. Lalu tadi Bu kuantitas keselak ya Bu ya. Nah kalau cair lebih cepat Bu mencapai tenggorokan kalau dituang, sehingga dia akan keselak lebih cepat. Namun kalau dia kental, dia akan diolah dulu di mulutnya. Nah diolah dulu baru dia tuang, dan itu bayi belajar makan namanya. Dan juga nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan yang encer. Nah, Ibu lihat di sini Bu, ini warna-warni atau satu warna ya Bu ya? Warna-warni ya Bu ya. Warna-warni. Artinya itu Bu, dia sudah mulai beragam tuh dalam makanan tadi. Kita lihat beragamnya itu ya. Oke, beragamnya itu, nah saya ini ada gambar yang lebih gede lagi, lebih besar gambarnya. Ini dia. Jadi artinya dalam memberi makan anak nanti itu pasti kan ada apa ya Bu? Ada bahan pokok yang Bahan pokok, ada nasi, bisa jagung, bisa kentang. Bisa pilih mau yang mana satu boleh, mau jagung boleh. Kali ini buat makan paginya, nanti sore mau coba bubur nasi yang saring itu boleh. Salah satunya harus ada makanan pokoknya. Ini buat tenaganya anak biar nanti dia punya tenaga gitu ya buat sehari-harinya. Yang kedua wajib ada lauk Bu. Tadi Bu bagus tuh Ibu udah kenalan sama tadi ikan, sama ayam ya Bu ya. Tadi ayam ya Bu ya yang sudah ya Bu ya, sama telur ya Bu ya. Ikan udah pernah coba belum? Pernah sih Bu sekali, cuma kalau kayak saya takut kita pergi alergi jadi saya stop dulu. Tapi sudah pernah Bu coba? Pernah sih Bu. Muncul betul-betul atau gejala alergi? Enggak sih Bu. Muncul ya Bu ya. Memang untuk tahu anak kita alergi atau enggak emang dicobain sih Bu. Kalau emang dicoba nanti muncul rasa alerginya perlu perhentikan. Tapi kalau enggak berarti dia aman, berarti dia nggak alergi berarti. Nggak ngaruh. Kalau nanti dipikirkan itu pilihannya saja Bu. Mungkin ikannya bukan ikan mas lah yang banyak tulangnya. Jadi ikan yang tulangnya mungkin yang tidak kecil gitu ya Bu, kayak ikan laut gitu ya Bu. Atau ikan atau apa nila juga tulangnya nggak banyak kan Bu ya. Pokoknya itu pilihannya Pak. Kalau ikan mas kan dia kecil kan susah untuk masaknya malahnya. Jadi mungkin juga susah Bu. Juga susah ya. Jadi artinya ini nih Bu, telur udah ya Bu ya. Jadi artinya memang ini wajib ada Bu setiap kali makan. Jadi kalau Ibu masnya tempe, ada lagi hewaninya. Karena memang di lauk hewani ini proteinnya itu lebih lengkap untuk pertumbuhan anak. Beda sama yang nabati atau dari kacang-kacangan. Lalu di hewani ini ada zat besi Bu untuk anak itu tidak kekurangan darah deh, istilahnya gitu. Karena memang zat besi itu untuk pembentukan darah anak, untuk bantu anak mengatakan oksigen ke otak anak. Jadi zat besi itu yang mencegah anemia kalau kata orang. Nah zat besi itu adanya di lauk hewani ini. Nah sehingga ini harus ada di setiap kali makan. Yang ketiga kalau mau ada lagi tambahan yaitu kacang-kacangan. Nah tadi tahu tempe udah ya, tempe udah. Yang utama adalah yang hewani. Terakhir adalah sayur. Saya kasih tempe tetap harus ada hewani tadi ya Bu ya. Iya benar banget. Nah itu jadi kalau udah ada tahu tempe tetap hewani harus muncul, kali wajib muncul. Karena nanti untuk anak tumbuh tinggi ya si hewan ini tugas utamanya proteinnya ya, dan dia zat besinya
besinya lebih baik dibandingkan besi kacang-kacangan. Besinya untuk pembentukan saluran darahnya biar dia nggak anemia. Ini yang terakhir saluran buah Boy. Nah tadi adik Ana udah dikasih wortel, apalagi tadi Boy? Wortel, terus biasanya saya kan pakai gini itu pakai bayam. Terus Siap. Bayam wortel itu bagus loh Bu, vitamin A nya tinggi gitu ya, vitamin C juga tinggi. Artinya memang sumber vitamin itu dari buah dan sayur itu. Nah pertanyaan saya tadi ini memberikannya banyakkan sayur apa lauk hewani? Sayur. Nah anak ini lagi sedang episode pertumbuhan adanya, sehingga pastikan nanti sebaliknya banyakkan lauk hewaninya dibandingkan sayurnya, karena dia lagi tumbuh. Kalau kita kan tidak, sehingga kita memang perlu banyakkan sayur dibandingkan lauknya. Tapi kalau beda dia, jadi kalau anak karena dia lagi tumbuh, pastikan banyakkan lauk dibandingkan sayurannya. Jadi gitu. Nah, boleh ada pertanyaan kira-kira? Pertanyaan ya Bu ya. Saya mau bertanya ke sini. Oke, boleh. Ini tadi kan katanya itu ya Bu ya, kita perlu utamakan yang hewani. Ya, benar. Nah terus di sini itu ada susu. Nah perlu nggak Bu kita tambah apa namanya susu formula gitu Bu? Kira-kira buat apa tuh Bu susu formula misalnya? Saya lihat tetangga aja sih Bu gitu, kayaknya apa namanya udah mulai gede dikasih susu formula gitu. Oke gitu, bagus loh. Boleh nanya dulu, udah kasih Bu sebelumnya Bu? Belum. Nah sekarang kepikiran aja gitu. Pikiran ya Bu ya. Bagus banget Bu, Ibu belum ngasih ya. Jadi memang susu itu pilihan salah satu lauk hewani Bu, karena kan asalnya dari sapi ya Bu ya, tapi dia memang lauk hewani. Namun untuk anak yang makan pendamping ASI ini lagi di MPASI sekarang ini, fokusnya itu belajar makan fokusnya. Kalau fokusnya belajar makan berarti selain susu berarti. Jadi artinya dia sudah cukup dengan ASI-nya Ibu gitu ya. Kalau umur 7 bulan ini masih 2/3 kebutuhan bayi ini masih dari ASI itu. Sepertiga dari MPASI-nya. Kalau kita tambahkan dengan susu lagi, berarti dia bukan belajar makan, tapi belajar minum berarti dia. Itu ya Bu ya. Jadi kita tetap, karena adik lagi belajar makan anaknya, kita fokusnya ke makanannya. Nah, susu ini bisa jadi pilihan lauk hewani nanti. Kalau setelah dia misalnya dia 2 tahun, dia misalnya pengen makan roti dengan susu, itu dipersilakan. Artinya kan susu sebagai lauk hewani, tapi bukan sebagai penyempurna setiap hari susu, tidak. Nah, kalau sekarang anak berarti belum perlu ini susu, karena anak dianjurkan lebih ke makanan hewani yang lain pilihannya. Karena anak lebih ke makanan padat sekarang dia belajarnya. ASI Ibu udah cukup, luar biasa malahan. Ini udah kebukti nih naik terus nih kemarin, jadi ASI Ibu nggak kurang sekarang, alhamdulillah. Dan Ibu lebih irit karena ASI Ibu udah dihemat dan lebih sehat semua. Iya Bu ya. Iya. Oke. Nah, boleh lagi pertanyaannya? Kalau sudah sih Bu. Sudah ya Bu ya. Oke baik. Nah sehingga nanti boleh paling pesan saya, boleh sudah baik nih, artinya sudah masih ngasih ASI sampai sekarang, masih disusuin. Pertahankan sampai 2 tahun ya Bu ya. Insya Allah. Nah, saya boleh sehat terus nih, bawaannya happy terus nih ya, nanti ASI masih lancar. Yang kedua nanti saat anak makan, kita pastikan lagi tadi apa Bu? Yang ada di piring makannya anak? Di piring itu nasi, terus ada yang utama hewaninya, terus ada kayak tempe tahu gitu, terus sama sayur. Sama sayurnya banyak yang mana sayur atau lauk hewaninya? Hewaninya. Nanti Bu bikinnya Bu tidak selalu direbus-rebus Bu, karena anak ini kan butuh lemak tinggi juga untuk pertumbuhan. Kayak ASI Ibu tuh lemaknya tinggi, berarti nanti ngolahnya bisa ditumis, bisa sudah boleh, bisa dibuat bubur bayam kayak santan, pakai encer santannya itu sudah boleh, karena santan minyak itu bantu meningkatkan asupan lemak yang dibutuhkan bayi. Selama ini kan saya menghindari yang goreng-gorengan gitu Bu, maksudnya yang ada minyaknya gitu. Boleh, tapi selagi dia minyak baru, bukan minyak lama. Itu boleh. Nanti kalau Bu Ori sudah memperbaiki tadi isi piring makanan anak, artinya pastikan dia beragam, hewani selalu muncul setiap kali makan. Tadi terakhir teksturnya Bu ya, kita buat dia kental, tidak encer, dia kan. Nanti harapan kita adalah kedepannya nanti anak berat badannya naik nih. Minimal berapa gram minimalnya Bu? 300. Berarti minimal besok 8,7 kilo berarti. Harapan kita gitu, harapan kita. Oke, Boris sampai ketemu lagi ya. Namun nanti ketemu lagi dari sini.
Apa pengennya nggak lanjut lagi ya Bu? Iya. Ya? Karena anak selama ini udah bagus terus nih pertumbuhannya nih. Ketemu laginya kita di jalan misalnya atau di posyandu lagi kunjungan itu ya Bu ya. Iya, Bu. Sehat-sehat selalu Bu. Iya, Bu. Semangat menyusui ya Bu ya. Iya, Bu. Saya pamit ya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini KMS